Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar usul fikih itu belajar melatih sikap kritis dan kehati-hatian di dalam beragama. Usul fikih mengajarkan kepada kita bahwa beragama itu harus benar. Beragama itu harus sesuai kaidah, sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sikap seperti ini akan lahir dalam diri kita setelah kita belajar usul fikih. Kalau tidak belajar usul fikih, bisa jadi beragama seadanya, beragama sesuai kehendak hawa nafsu. Padahal beragama itu ada aturan. Kehidupan kita dalam beragama kan sepanjang hidup ya. Tidak setahun 2 tahun. Kewajiban agama itu melekat kepada kita sampai akhir hayat. Nah, maka beragama banyak aturan. Naik motor aja ada aturan, apalagi beragama. Nah, maka aturan-aturan pokok yang disebut usul, pokok-pokok ya, untuk memahami fikih, pemahaman tentang agama, ilmunya adalah ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan shahihun, fasidun, dan batilun. Mungkin ini istilah yang sudah populer ya. Sah tidak, kan gitu ya. Sah tidak. Nah, kalimat sah itu adalah bahasa hukum. Sahih, kemudian fasid. Mungkin fasid agak aneh Bu ya. Fasid itu arti asalnya rusak. Kemudian batil. Nah, kalau batil sudah populer ya. Kita sering menyebutnya batal. Jadi di sini kita akan belajar memahami 3 istilah hukum yang dirangkum, yang dirumuskan dalam ilmu usul fikih. As-sahihu al-waqi'u ala wajhin yuwafiqu muqtadas syariati. Yang disebut sahih adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan petunjuk syariat. Dalam bahasa ringan, sahih itu diartikan benar ya. Jadi sahih itu apa? Benar. Atau sahih itu sehat. Kebalikannya sakit. Kebalikan sahih fasid. Nah, jadi amal kita, baik sholatnya, saumnya, sodakohnya, disebut amal yang benar, yang sahih, jika sesuai dengan petunjuk apa? Syariat. Nah, syariat. Di Mesir saya mempelajari tentang syariat, tapi lebih kepada pengamalan syariat. Jadi Ibu di Mesir di Darul Ifta ya, saya belajarnya di Darul Ifta namanya.
Darul Ifta itu kalau di kita MUI ya. Setiap hari orang datang menanyakan syariat. Saya diberi kesempatan menyimak 1 kali apa yang ditanyakan. Dan saya nggak paham karena mereka bahasa Amiyah. Jadi bahasa Amiyah itu bahasa Arab khas Mesir. Walaupun ahli bahasa Arab gak ngerti. Ya. Tapi mufti yang menjelaskannya meringkas. Mereka tuh bertanya bab waris. Yang banyak ditanyakan bab kekeluargaan, hukum keluarga. Bab talak. Kemudian ini yang banyak ditanyakan katanya. Dan setiap hari Darul Ifta itu menampung banyak pertanyaan dari seluruh warga masyarakat dari Mesir. Masyarakat umum. Ya, masyarakat umum. Nah, apa yang ditanyakan? Petunjuk syariat. Nah, jadi untuk memahami syariat ini, ketika kita ragu apakah amal ini sesuai tidak dengan syariat, bertanyalah kepada mufti. Mufti itu orang yang memberi fatwa, yang menjelaskan hukum syariat. Apakah benar tidak amal saya yang ini? Karena kalau sahih berarti bernilai pahala, diterima oleh Allah. Kalau ternyata amalnya tidak sesuai syariat, disebutnya apa? Fasid. Nah, inilah yang disebut sahih. Jadi ukuran sahih itu harus ada ketentuan syariatnya. Semua sudah ada aturan syariat. Dan ketika aturan itu sesuai syariat, berlaku sahih, maka di sanalah ada balasan dari Allah. Kalau amalnya tidak sahih, ada balasan tidak? Tidak. Tidak akan diterima kalau amal itu tidak sahih. Nah, hukum sahih, hukum yang sahih itu bisa ditujukan kepada ibadah dan muamalah. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Jadi semua perbuatan manusia itu tidak lepas dari dua ini, Bu. Jadi perbuatan kita ada hablun minallah disebut ibadah. Contohnya apa? Salat. Kemudian saum. Itu hablun minallah. Aturan-aturan hukum yang terkait dengan ibadah kepada Allah itu disebut ibadah. Ada juga muamalah. Nah, kalau muamalah hablun minanas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia ini berjenjang. Mulai dari yang terdekat. Hubungan orang tua dengan anak. Itu diatur oleh agama. Hubungan antara suami dengan istri. Hubungan seseorang dengan saudara. Hubungan dengan tetangga. Hubungan dengan teman. Diatur oleh Islam. Secara umum disebut muamalah. Jadi ada hukum sahih pada ibadah, ada hukum sahih pada muamalah. Ibadah dan muamalah yang sahih adalah ibadah dan muamalah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, serta terhindar dari hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya sesuai syariat. Jadi intinya gini, ibadah kita disebut sahih, muamalah kita disebut sahih kalau memenuhi persyaratan. Artinya punya yang kita rasakan ketika berkaitan dengan manusia saja kan banyak syarat, Bu ya. Mau masuk sekolah ada persyaratan kan.
Mau masuk rumah sakit ada persyaratan. Saya tadi sedang memproses itu BBN. Wah, panjang nulisnya itu. Nanti aja ke sini dulu lah. BBN motor ini. Balik nama ya. Nah, itu banyak sekali persyaratan yang harus diisi. Nah, sama dalam hal kita ibadah kepada Allah, dalam hal kita bermuamalah kepada manusia, itu juga ada persyaratan. Dan persyaratan itu tidak bisa dihindari. Kalau tidak terpenuhi syarat, berarti tidak sahih. Paham ya? Jadi yang disebut sahih itu yang memenuhi syarat. Kita lihat di sini contoh. Contoh ibadah yang sahih, misalnya contoh ibadah itu adalah sholat yang dilakukan pada waktunya, memenuhi syarat-syarat sholat, terpenuhi rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, maka itulah sholat yang sahih. Jadi sholat yang sahih itu kalau memenuhi rukun dan syarat. Kalau kita sholat belum waktunya, sahih tidak? Tidak, karena belum masuk syarat. Kita sholat terbuka aurat, sahih tidak? Tidak, karena menutup aurat itu syarat sholat. Kita sholat tidak berwudu, sahih tidak? Tidak. Nah, berarti sholat yang benar, bernilai pahala, diterima sebagai ibadah adalah jika memenuhi syarat. Nah, kemarin pas umroh Bu, saya pengalaman pertama dan belum belajar secara detail bagaimana rukun dan syarat umroh. Saya belajar dulu supaya tidak sia-sia kan. Belajar kepada yang berpengalaman. Kumaha wae umroh teh, tak ieu cenah, tak ieu syaratna. Rukunna ieu naon? Bapak Ibu parantos betulnya. Umroh naon? Tawaf punya. Tawaf cenah. Ieu hajar aswad, ieu rukunnya mandi. Kemudian setelah tawaf teh apa? Sa'i ya. Setelah sa'i sholat di maqam Ibrahim. Nah, sholat di maqam Ibrahim, kemudian sa'i antara Safa dan nah, itu yang disebut umroh yang diterima itu memenuhi rukun dan syarat. Nah, itu jangan sampai berangkat gitu. Makanya ada manasik ya, untuk meyakinkan ibadah umroh itu bukan adat, tapi ibadah yang ada ketentuan syariat. Bisa. Bahkan pakaiannya diatur ya. Kemudian ada hal-hal yang diharamkan. Nah, agar menjadi sahih harus memenuhi rukun dan syarat. Kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, pelajari dulu rukun syarat saum apa, kewajiban-kewajiban ketika saum, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang makruh, hal-hal yang mubah, agar saumnya sahih. Nah, sudah saya tulis di buku Risalah Ramadan. Itu 13 tahun yang lalu dicita-citakan, baru tahun 2022 terbit gitu. Nah, buku Ramadan itu semacam refleksi, ingin bertemu Ramadan tiap tahun, ingin dikuatkan secara ilmu. Nah, saya pelajari beberapa kitab, ringkas. Dan alhamdulillah masih berkesempatan diberikan pengantar oleh guru kita ya, almarhum Ustadz Aceng Zakaria. Kebetulan putranya itu Ustadz Yudi ya. Nah, itu teman saya di S2, kakak kelas lah. Saya segan kalau langsung ke Ustadz Aceng, jadi minta ke Ustadz Yudi aja.
Ya, ngontak ke Ustadz Yudi untuk memberi pengantar, dan alhamdulillah 2020 diberi pengantar, dicetaknya 2022. Masih sempat ya. Nah, jadi itu saum yang diterima, pelajari ilmu saum. Zakat yang diterima, pelajari ilmu zakat. Haji umroh yang diterima, pelajari ilmu. Karena tidak boleh menyalahi syariat. Harus sesuai dengan syariat. Kemudian di sini contoh lain untuk akad atau muamalah yang sahih. Jadi ada ibadah sahih, ada muamalah sahih. Akad yang dilakukan secara sempurna dengan memenuhi syarat-syarat dan terhindar dari hal-hal yang dapat menghalangi kesohihan. Jual beli ada syaratnya nggak, Bu? Ada rukun jual beli, ada syarat jual beli. Kalau rukunnya apa aja? Masih ingat atau belum ingat? Satu apa? Penjual dan pembeli. Tidak ada jual beli kalau tidak ada penjual. Yang kedua, barang. Harus ada barang. Yang ketiga, ijab kabul. Nah, akad atau sigoh. Ada bahasa. Nah, itu rukun. Nah, kemudian syaratnya. Nah, di dalam jual beli juga harus terpenuhi syarat. Nah, misalnya syarat jual beli adalah barangnya dimiliki. Kemudian barangnya bukan yang haram. Kemudian yang berakad adalah orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang sadar. Tidak sah jual beli oleh orang gila. Nah, ini adalah muamalah yang sahih. Jadi jual beli sahih harus memenuhi persyaratan. Itulah dua hal. Ada ibadah yang sahih, ada muamalah yang intinya jika terpenuhi rukun dan syarat. Terus ibu-ibu tenaros ke dari mana kita belajar rukun dan syarat setiap amal? Dari pelajaran fikih. Kan belajar fikih juga ya, sama Ustadz Haris ya. Nah, fikih itu menguatkan usul fikih. Jadi dalam fikih itu nanti dirinci apa syarat-syarat sholat, apa syarat-syarat saum, apa syarat-syarat zakat. Itu pembahasannya, rinciannya ada di dalam fikih. Umumnya, ini umumnya, yang utama di dalam rukun dan syarat itu adalah niat. Nah, jangan lupa membawa niat. Kalau kita mau ibadah apapun itu, niatnya disiapkan. Jangan sampai niatnya salah. Salah niat bagaimana tuh? Salah niat kemungkinan tidak diterima amal. Apapun amal ibadah kepada Allah, niatnya harus benar. Nah, baru setelah niat dikuatkan oleh kaifiat. Nah, jadi ada niat, ada kaifiat. Ini yang menjadikan ibadah itu menjadi sahih. Niat dan kaifiat. Nah, sedikit tambahan. Kelak di akhirat, semua amal kita akan ditanyakan dua perkara. Jadi amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia itu ditanya dua hal. Yang pertama akan ditanya liman. Liman itu apa?
Karena siapa? Karena siapa kamu beramal? Jawabannya apa, Bu? Jadi karena Allah ini harus hadir di setiap amal. Setiap kita beramal ingat perintah Allah. Bahkan saya sering mengajak sebisa mungkin amal kita itu punya landasan Qur'annya. Apapun seringan apapun amal itu biasa mual, Bu. Nalika orang ngamalkeun ieu teh langsung connect ke ayat Quran biasa mual. Harusnya sambil belajar ini. Misalnya ketika kita makan, ingat kepada ayat kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oh, saya makan karena Allah memerintah. Jadi ibadah itu. Makan saja kalau niatnya karena Allah bernilai ibadah. Jadi yang ditanya liman, karena siapa? Yang kedua, untuk menjawab karena siapa, jawabannya ikhlas itu ya. Niat karena Allah. Kaifa. Yang kedua, kaifa. Bagaimana amal itu dikerjakan? Kalau kaifa jawabannya apa? Pelajari ilmu fikih agar amal sesuai dengan syariat. Nah, itu kaifa. Jadi kaifa itu syaratnya ilmu. Semua syariat, semua amal ada aturan syariatnya. Coba Bu, amal apa yang tidak diatur syariat ada nggak? Satu persatu kalau kita perhatikan semua ada aturan syariat. Masuk WC saja banyak aturan syariat di sana. Pakai baju banyak. Sampai ada hadis, namun nyimpan baju baca bismillah. Oh, itu syariat itu. Bismillah. Kalau punya baju baru, ada lagi doanya, beda lagi. Ada di buku zikir ya. Nah, dipelajari itu. Bagaimana syariat-syariat zikir yang terkait dengan amal-amal kita. Itulah sebagai tambahan pentingnya kita beribadah dengan sahih ya, dengan benar. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ada yang disebut batil. Nama lain dari batil adalah fasid. Sebutan lainnya. Yang terkenal apa? Batil ya. Kita sebutnya batal. Al-batilu huwallazi la yakunu sahihan bi aslihi wa ma la yu'taddu bihi wa la yufidu syai'an. Sesuatu yang pada asalnya tidak sahih. Jadi kebalikannya. Batil itu adalah sahih. Jadi kalau batil berarti tidak sahih. Wa ma la yu'tadu bihi wa la yufidu syai'an. Tidak diperhitungkan. Namun bahasa orang mah jadi naonnya? Jadi anggap. Kalau kita beramal tidak dianggap kumaha? Rugi ya. Cek Sunda mah capek gawe. Nah, itu batal. Capek-capek ya amal teh, tapi tidak pakai karena batil, ada kebatilan di sana. Wala yufidu syai'an, dan tidak memberi faedah sedikit pun. Teu aya pahalaan. Nah, maka di Quran Allah mengingatkan kelak pada hari kiamat manusia akan melihat amalnya. Suratnya surat Al-Furqan ya. Di akhir ayat itu Allah menyebut kami jadikan amalnya itu habaan mansuro. Nah, jadi habaan mansuro itu debu yang bertebaran.
Ari debu berharga debu. Yang berharga apa? Pasirnya. Jadi habaan mansuro menggambarkan amalnya tidak bernilai. Kira-kira kenapa? Tadi batil amalnya. Batil. Makanya nanti ada hal-hal yang membatalkan amal. Apa hal-hal yang membatalkan amal itu? Ketika ada unsur syirik, ada unsur syiriknya. Kalau di dalam sedekah ada unsur bil manni wal adza waria, menyebut, menyakiti dan ria. Nah, jadi amal-amal ini ketika kita secara tidak sadar melakukan, cepat-cepat bertobat. Kalau tidak bertobat, habaan mansuro nanti. Misalnya kita pernah memberi kepada anak, misalnya Bapak Ibu kan sudah senior ya, tapi dalam memberi itu menyebut-nyebut, menyakiti misalnya, sampai anak merasa tersakiti. Nah, maka itu membatalkan pemberian kita kepada anak. Kalau mau dihapus, maka cepat bertobat. Jangan sampai amal kita menjadi habaan mansuro. Nah, itulah yang disebut dengan batil, ya. Hukum batil dan fasad ditujukan kepada ibadah dan muamalah yang rusak. Kenapa ibadah dan muamalah bisa rusak? Karena tidak memenuhi syarat. Sesuai syariat, tidak peduli kaifiat, tidak memperhatikan niat, maka menjadi fasad. Artinya punya. Maka supaya tidak fasad, kita terus belajar ya sampai saat ini. Karena belajar mah tidak ada batas usia. Amal kita yang sebelumnya mungkin tidak sesuai ilmu, kita susul dengan ilmu. Dan kita tidak perlu merasa gengsi ketika harus mengubah yang salah. Ketika ada kekeliruan, diingatkan, oh ternyata harusnya begini, maka perbaiki selagi ada kesempatan. Karena kalau sudah masuk ke alam akhirat itu diperhitungkan. Nah, itulah hukum batil dan fasad adalah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana aturan syariat, atau ibadah yang fasad karena adanya mani'. Kalau nggak pakai ini jelas nggak? Jelas ya. Ke belakang jelas ya. Nah, jadi mani. Tes. Nah, ada lagi. Pak, bisa nggak yang kecil, Pak? Kalau ini jelas nggak? Lanjutkan dulu atau gimana? Nggak tahu ini kenapa ya. Jelas, tapi diganggu sama mesin. Sampai ada, tapi saya nggak mesin karena ini terus. Ini kan yang baru. Bukan baru kan, setting AC sama Lydia itu orang PKS tuh. Kalau dikasih menerima, kalau nggak belum sama mau. Bukan, ininya kan belum itu. Oh ya, berarti bentar, bentar. Baru ininya
T1 belum mau nih. T1 Nah, di sini. Siapa yang ngerti ginian? T1 on off-nya nggak masuk. Kemarin bisa sih. Kita nggak ngerti ya? T1 udah. T1 2 jelas ya sekarang ya. Alhamdulillah. Kayak begini bukan ini udah 23 tahun umurnya Bu, nggak ada yang mau kasih sedekah buat saya. Ini dapat dari sini dia kemarin dia ngapain tahu di sini. Hukum pasif jelas ya? Nah, jelas. Kita lanjutkan. Kebalikan sahih itu adalah pasif atau batil. Agar ibadah sahih, tidak pasif dan tidak batil, pelajari ilmunya. Dan mempelajari ilmu itu tidak ada batas usia, tidak ada pensiun Bu ya. Abdi terus pensiun mau diajar itu aja. Walaupun sudah profesor doktor, yang sudah profesor doktor itu kebanyakan semakin semangat belajarnya, padahal sudah profesor doktor. Maksudnya belajar agamanya semakin semangat. Almarhum Ustadz Dedeng Rosidin itu muridnya banyak yang profesor doktor. Dalam urusan agama ya belajar ke ahlinya. Tidak mentang-mentang masa saya profesor belajar lagi. Tidak, dalam urusan agama fas'alu ahla dzikri. Nah itulah pentingnya ilmu agar ibadah sahih, agar muamalah sahih, agar tidak batil dan juga tidak fasad. Kemudian bagian H, nah ini satu lagi H. Ini mungkin istilahnya agak asing ya di kalangan umat Islam. Ada i'adah dan qada. Kalau qada mungkin sering mendengar ya. Qada saum qada gitu. Nah, di sini qada itu sebetulnya bukan hanya untuk saum. Yang pertama ada pakai hamzah tulisannya itu. Ada tapi kalau Bapak Ibu yang sempat usoli sering dibaca usoli fardo zuhri arba'a rokaatin adaan. Nah itu adaan lillahi ta'ala. Jadi istilah adaannya sudah populer, tapi syariat membacanya itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya mengamalkan usholi. Mana kira-kira dalil? Tapi istilah adaannya sudah disebut. Nah, apa yang disebut adaan? Secara bahasa, adaan artinya menyambungkan, menunaikan, mendatangkan. Adaan itu kalau ditasdid ditanwin ya. Kalau tidak ditanwin adaan. Jadi menyambungkan, menunaikan, mendatangkan. Secara istilah al-ityanu bil ma'muri bihi fi waqtihil muqaddari syar'an. Melakukan perintah pada waktunya yang ditetapkan secara syariat.
Paham tidak kira-kira? Lagi Ustaz. Jadi melakukan ibadah sesuai waktunya itu namanya adaan. Kan beberapa ibadah itu kan ada waktunya. Sholat ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Saum Ramadan ada waktunya. Ketika kita mengerjakan sholat saum sesuai waktu, namanya adaan. Paham ya? Sholat subuh sesuai waktu, adaan. Contoh di sini, melaksanakan sholat sebelum keluar waktunya yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena sholat terikat waktu, nah maka itulah yang disebut ada sholat sesuai waktu. Misalnya kita saum Ramadan di bulan Ramadan tanpa ada uzur, berarti adaan. Beberapa hari misalnya sakit sehingga berbuka, maka berarti qada. Melaksanakan di luar waktunya disebut apa? Qada. Gampang ya? Di luar waktu disebut qada, pada waktunya disebut ada. Lalu apa i'adah? Nah, di sini ada yang disebut i'adah pakai ain ya. I'adah pakai ain. Arti bahasa dari i'adah mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula. Jadi mengembalikan arti asal dari i'adah. Bisa juga diartikan melakukan sesuatu yang kedua kali. Yang kedua kali. Sudah dikerjakan, lalu dikerjakan lagi. Kenapa? Karena yang pertama ada yang tidak terpenuhi syarat. Misalnya gini, misalnya kita sholat zuhur, misalnya beres sholat zuhur, baru ingat kita punya hadas, belum berwudu. Sah tidak sholat? Tidak sah. Maka harus diulang. Itu yang ada namanya. Itu yang ada. Jadi lebar cina. Tapi kan tidak terpenuhi syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi berarti tidak sah dan harus diulang. Nah itu yang ada namanya. Bisa juga, nah di sini secara istilah ma fu'ila saniyan fi waqtihi li khilalin waqa'a fi fi'lihi awalan. Itu yang bawahnya tambahan ya. Bisa dicoret aja. Ma fu'ila saniyan fi waqtihi itu dicoret aja karena sudah ditulis. Yang kecil di bawah tulisan Arab itu pengulangan, dicoret aja. Ya, ma fu'ila saniyan fi waqtihi li khilalin waqa'a fi fi'lihi. Apa yang dilakukan kedua kali pada waktunya karena ada beberapa kecacatan yang terjadi pada perbuatan yang pertama. Li khilalin. Khilal. Khilal itu ya kecacatan. Sederhana ya. Jadi melakukan yang kedua kali karena yang pertama ada kecacatan. Yang pertamanya ada kekeliruan, ada yang lupa. Sholat belum waktunya, ya tidak sah, diulang lagi sesuai waktu. Contoh, melakukan sholat pada waktunya yang sama
dengan sholat sebelumnya. Jadi sholat di waktu yang sama dengan sholat sebelumnya. Karena ada cacat pada sholat itu atau karena adanya sebab. Seperti melakukan sholat secara berjamaah setelah sebelumnya melakukan secara munfarid. Nah, itu contohnya. Kalau sholat munfarid sah tidak? Sah. Tapi kalau Jumatan mah tidak sah. Yang mudah tadilah. Kita sudah sholat, baru ingat punya hadas, belum berwudu, maka harus diulang. Atau kita sholat pakai baju, ketika sujud bolong si baju, terlihat aurat. Orang memberitahu ibu sholatnya bolong ketika sholat. Oh gitu, ulangi lagi karena terbuka aurat. Jelas ya? Gimana? Sama. Iya. Oh, itu pengalaman saya waktu di mana ya? Di Jambi. Saya sempat sholat di Jambi, tidak tahu kiblat. Saya ukuran kiblatnya sajadah, ada sajadah satu menghadap ke sana, sisanya berbaris. Oh, jigana kiblat kan itu. Sholat aja. Begitu datang orang Jambi, Pak, sholatnya salah. Oh, salah ini kiblatnya. Jadi saya berdua dengan teman, ya udah Ki Ustad, tadi tesa sholatnya ulang-ulangi deh. Padahal sholatnya jamaah qashar sudah 4 itu. Tapi yang beri salah kiblat. Nah, beda lagi. Kalau sholat di kendaraan, pawalli wajhaka satrul masjidil haram. Wahai sumakumtum pawallu wujuhakum satr. Jadi kalau di kendaraan, sesuai kendaraan. Kalau saya sholatnya saat itu di hotel, tapi jika salah di sajadah, nah anu hiji teh berdiri. Gimana? Waktu itu nggak tahu, nggak ada tanda. Nah, orang Jambinya baru datang. Saya sudah sholat zuhur 2 rakaat di kosong. Sudah hampir selesai sholat asar, baru diberitahu, Pak, salah kiblat. Ya udah, Ustaz, ayo mah kiblat mah syarat sholat, ulangi deui. Itu namanya iadah. Itu contoh iadah. Gimana kalau misalkan dikasih tahunya sesudah sholat dari waktu asal misalkan? Nah, kalau bukan ijtihad diulang itu salah. Yang tidak perlu diulang itu ijtihad. Itu ijtihad atau tidak tahu? Kalau tidak tahu tanyakan. Kalau konteksnya ijtihad itu apa? Kita sudah bersungguh-sungguh mengerjakannya bahwa ini kiblat. Nah, tapi itu bagi kondisi tertentu aja. Misalnya di daerah yang di sana tidak ada orang. Ternyata kiblatnya salah kita. Diberitahu seminggu kemudian. Ya sudah, itu hasil ijtihad. Tapi kalau kasusnya kita salah kiblat, di sana ada orang. Geus beres kiblat, orang memberitahu salah kiblat, ulangi lagi, bukan ijtihad itu. Yang tidak perlu diulang hasil dari ijtihad. Seperti ijtihadnya 2 orang sahabat datang waktu sholat, kemudian dua-duanya tayamum karena tidak ada air. Setelah dua-duanya tayamum, dua-duanya sholat. Selesai sholat ada air. Kata 2 orang itu, kita tanya ke Rasul. Kata Rasul, bagi kamu yang mengulangi 2 pahala, bagi kamu yang tidak sesuai sunnah. Jadi yang tidak mengulangi yang benar, karena sudah sesuai sunnah. Nah, hasil ijtihad itu.
Tapi kalau bukan hasil istihad, ragu-ragu diulangi. Makanya tanya dulu, ini kiblat kemana? Agar tidak ada yang ada. Ustaz, kalau waktunya udah terlewat misalnya, waktu zuhur kita kerjainnya asar. Waktunya sudah terlewat. Nah, itu bukan yang ada, namanya kodok. Nah, kita bahas kodok sekarang. Jadi kalau di luar waktu namanya kodok. Secara bahasa arti kodok melakukan atau menunaikan. Secara istilah ma fu'ila ba'da waktil ada. Apa yang dilakukan setelah waktu pelaksanaan. Hartosnya waktu sudah habis baru dikerjakan. Itu namanya kodok. Contoh. Kalau kasusnya ketiduran biasanya atau lupa. Nah, ini pengalaman saya lagi ya. Pernah saya mengkodok saat waktu Idul Adha tahun kemarin, saya sholat Jumat, waktunya Jumat di ujung Berung, belum sholat asar karena dekat dari rumah ke masjidnya belum memenuhi syapan, makanya tidak dijamak. Kemudian pulang ke Subang itu sekitar jam 2, sampai di Subang jam 5, kurang lebih 3 jam perjalanan. Sudah sholat asar belum? Belum. Ketika sampai capek, gak ingat sholat asar tuh. Perasaan pada Jumat esok di jamak gitu. Ketika datang waktu maghrib baru ingat belum sholat asar. Alasannya karena apa? Lupa. Nah, kalau kasusnya lupa, kata Nabi, sholat ketika ingat. Saya ingat sholatnya pada waktu maghrib. Maghrib dulu, asar dulu. Asar dulu. Maghrib kan panjang. Kalau asar sudah habis. Nah, kasus yang itu sholat asar pada waktu maghrib namanya kodok. Nah, bisi ke ibu ke alaman gitu. Faktornya 2 biasanya, lupa atau ketiduran. Misalnya pada asar tidur, labas isya, bangun jam 9. Nah, berarti sholat maghrib pada waktu itu namanya kodok. Beda dengan jamak. Nah, hati-hati nih, ada perbedaan. Kalau jamak itu niatnya sudah jelas, menggabungkan zuhur dengan asar. Nah, sholat asar ditarik ke zuhur, itu jamak, niatnya jamak. Maghrib dengan isya, nah itu jamak niatnya. Kalau niatnya kodok itu karena lupa atau karena ketiduran. Itulah yang disebut kodok. Gimana? Nah, yang tidak ada kodok itu untuk yang bertahun-tahun. Memang ada hadisnya. Ini hadisnya. Kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalat. Kami diperintah mengqada saum dan tidak diperintah mengqada salat. Tapi dalam hadis, ketika salat di luar waktu karena lupa atau tidur, Nabi memerintah tetap salat di waktu itu. Bukan begini, ke salatna Sabtu di kodona Senin, itu lewat hari. Jadi saat itu juga. Nah, memang ada secara fikih, ada yang memahami waktu balik berapa lama tidak sholat. Saya pernah dengar gitu. Misalnya baliknya usia 15 tahun ya biasanya. Baru sholat 30 tahun. Berarti selama 15 tahun tidak sholat. Apakah perlu dikodok itu sholat? Nah, faktornya bukan lupa, bukan tidur, sengaja, malas,
itu tidak ada qada. Tobat nasuha. Ya, tobatan nasuha. Karena keberlakuan qada itu ketika lupa atau ketika tidur. Kalau saum yang menyebabkan qada itu karena ada uzur. Apa uzurnya itu? Sakit, safar. Nah itu mengqada saum bukan karena sakit, bukan karena lupa atau tidur, tapi karena ada uzur syar'i. Nah itulah sementara yang bisa dibahas pada siang ini. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi 6 ya, 6 istilah yang harus kita pahami sebagai panduan kita beramal: sahih, fasid, batil, ada, i'adah, dan coba diulang Bu, tanpa melihat buku nih. Ujian langsung. Lulus tidak? Kalau kita melaksanakan ibadah sesuai waktu namanya apa? Ada. Kalau kita mengulangi ibadah di waktu yang sama namanya ada. Kalau kita melaksanakan sholat di luar waktu karena lupa atau tidur namanya. Kalau ibadah yang memenuhi syarat disebut. Kalau tidak memenuhi syarat disebut tos lulus. Atas beres. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah sholat baru nyadar, sesudah mau rukuk baru kelihatan kaki nongol. Terus yang tadi sholatnya apa ditutup aja, kita lanjut. Oh iya, ditambung ya nomor 2 Mak. Kalau masih ada. Tapi mengenai mufti tadi, kalau bisa terus tanya berapa? Nah mufti itu kalau di Indonesia itu apakah ada atau harus sebuah majelis ya? Oh iya. Fatwa itu. Karena di Indonesia ini selama ini belum ada seseorang langsung berfatwa ya. Ya. Karena dia walaupun dia ahli fatwa atau apapun mesti bentuk majelis. Betul. Pertanyaannya apakah harus majelis atau? Ya. Terus yang kedua tadi jual beli tadi. Jual beli itu ada syarat tadi balik terus sampai ini. Nah ini kalau ada jual beli kepada anak-anak SD kelas 1 itu belum balik atau kelas 2 Sah tidak ya? Terima kasih. Ya, 2 penanya cukup ya. Kalau tidak ada lagi. Kalau masih ada. Nah. Oh ya, salat mutlak ya. Sudah ganjil 3 Bu ya. Yang pertama, kalau kita sedang sholat lalu terlihat kaos kaki bolong, artinya aurat terbuka. Saat itu ditutup, tidak dari awal. Karena itu bisa dilakukan. Seperti ada hadis ya, kalau tidak salah, ketika dalam sholat ada najis, dibuang aja najisnya, teruskan sholatnya. Kalau tidak salah di sepatu atau alas kaki. Jadi kesimpulannya, orang yang sholat kemudian terlihat kaos kakinya bolong, ditutup segera, tidak diulang dari awal. Kemudian yang kedua, mufti kalau di Mesir itu ada lembaga khusus Darul Ifta. Orangnya disebut mufti. Secara istilahnya sudah baku, memang mufti itu yang berhak memberikan penjelasan syariat. Kalau di Indonesia secara urfi itu secara budaya, yang berhak memberikan fatwa hukum itu secara formalnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan itu diangkat oleh negara ya. Begitu nggak? Saya tahu ada MUI di tingkat kecamatan juga ada. Dan MUI itu biasanya diambil dari perwakilan ormas ya. Itu
Tapi kalaupun kita tidak menemukan mufti, Quran menjelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir itu siapa? Ahli ilmu, ahli Quran dan ahli hadis yang kita anggap memiliki kapasitas pemahaman Quran dan hadis. Yang ketiga, sah tidak jual beli anak kecil sepanjang dia balik atau berakal. Kalau baliknya belum ya, jual belinya sah. Itu namanya al-adatu muhakkam. Sepanjang dia paham harganya, itu barangnya, jual belinya tetap sah. Karena itu namanya tamyiz nakis. Nah, jadi tamyiz nakis itu dewasa yang belum sempurna. Sudah mengerti tapi belum balik. Untuk sholat mutlak, nah ini sholat mutlak yang saya baru pelajari, tapi nanti akan terus dikaji lagi. Sholat yang tidak terikat dengan waktu atau apapun itu. Kita sholat 2 rakaat. Tapi kalau kondisi ragu, mau sholat mutlak, tinggalkan aja. Karena masih banyak sholat yang muqayyad. Sholat yang muqayyad itu ada kondisi, ada waktu, ada tempat. Misalnya kondisi setelah wudhu, ada sholat syukrun wudhu. Kondisinya mau masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Kondisinya pada waktu duha, ada sholat duha. Kondisinya pada saat malam, ada sholat malam. Ieu mah kondisinya teh siang, gaduh wudu keneh, hoyong sholat mutlak menang teh, nyaeta teh sholat mutlak teh, yang tidak diikat dengan apapun. Tapi kalau ragu tinggalkan, mending keneh sholat muqayyad. Gitu. Nah itu juga menurut ini ada 2 pendapat. Sholat suruk itu ada 2 pendapat. Sholat setelah subuh, nah itu sholat suruk. Setelah subuh ya, ya setelah subuh menunggu sebelum duha ada sholat 2. Itu ada teman yang kebetulan ahli hadis, meneliti hadis, mengatakan hadis itu ada kelemahan. Karena hadis syuruk itu dianggap ada kelemahan, ragu mengamalkan, geser aja tunggu sholat duha supaya yakin. Itu ya. Jadi sholat syuruk itu dalam hadisnya ada kelemahan. Cekap segitunya. Yang di luar itu ya. Ya. Saya tuh lagi khusus sholat gitu, udah mau selesai, tiba-tiba ada itu saya kecoa, ketunggu, saya kan paling takut, ini udah mandir juga rumah itu kan. Saya itu pulang lagi sholatnya gimana tuh udah belum selesai udah hari udah takut gitu pindah. Ketika gini, kalau sholat ada ular, boleh bunuh dulu ularnya, sholatnya dilanjutkan. Kalau berani. Kalau misalnya gak berani, kita bicara berarti batalkan, ulangi. Sholat ada kecoa, kondisi kita takut, bawa sapu. Boleh tidak sholatnya dilanjutkan? Boleh kalau kita masih merasa khusyuk dan tidak ada yang membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Bicara. Ulah ke sholat mana sapu? Dibatal. Nah, ya, cari ke dapur. Kitanya tetap tidak bicara. Pilihan aja itu. Jadi pilihannya bisa dilanjutkan dengan syarat tidak boleh ada yang membatalkan. Bicara salah satunya. Atau luak liuk kela, fokus saja.
Jadi ningali saputing ulah ningali jam lah. Nah, kalau kita merasa sangat terganggu, batalkan aja. Ada yang mau diteruskan deh. Banyak aktivitas lain yang mengganggu sholat. Batalkan berarti iadah. Nah, iadah itu ulangi pada waktu yang sama. Enggak. Mutlak yang dilakukan ya, karena saya lihat kalau orang lagi ibadah, terutama kalau lagi tarawih begitu atau lagi Madinah, mereka tuh banyak sekali setelah sholat wajib gitu ya, banyak lagi melakukan tambahan sholat ya 2 rakaat. Namanya sholat mutlak kan itu ya. Nggak tahu lah istilahnya mereka sholat apa dan bilang sholat khobar atau saya tidak paham dengan itu. Tapi mereka melakukan sholat 2 rakaat berulang-ulang bagaimana itu? Ya, sholat itu ibadah tergantung kepada ya. Sholat berulang-ulang 2 rakaat disebut sholat apa? Kalau sholat mutlak yang baru saya tahu memang 2 rakaat sekali. Kalau berulang-ulang mah paling ada di sholat malam. 2 itu ada, dan itu pun dibatas. Makanya tadi solusinya, ragu dengan sholat mutlak, kerjakan sholat muqayyad. Misalnya kalau umroh, sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu. Ya. Nah, betul. Ya, betul. Masuknya itu yang 2 itu tetap dihitungnya sholat malam. Ya, jadi sholat malam itu ada 2, qobla tidur dan ba'da tidur. Panjang waktu. Ustaz, ini kalau menunggu khotib waktu Jumat itu intidor. Intidor. Itu ada batasan 12 atau boleh? Tidak ada. Sesuai kemampuan hadis. Jadi berapapun semampumu. Ya. Itu ada Ustaz yang sampai 12 tuh ada itu. Enggak, belum menemukan. Kalau yang 12 itu rawatib harian. Rawatib harian. Tahiyatul masjid kalau belum qomat bisa, karena tidak ada batasan sepanjang belum iqomah. Kalau sudah qomat tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib kalau sudah qomat. Gimana? Tidak batal, tapi makruh, mengganggu itu. Tidak sampai membatalkan, tapi makruh, heherian, dibenci makruh itu. Sebaiknya dikerjakan di luar sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.